Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan di hari ini kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita memasuki daripada bab yang kedua, yaitu dalam kajian Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berisikan tentang pembelajaran demokrasi di dalam pandangan agama Islam. Seperti biasa, pertemuan kita di awal kita membaca Quran surat Ali Imran ayat 159 dengan kaidah hukum tajwidnya. Setelah itu kita bahas daripada hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini ada beberapa hukum tajwid yang perlu kita pahami, yang perlu kiranya kalian ketahui. Ada 5 kajian hukum tajwid pada ayat di sini. Yang pertama adalah hukum bacaan yang disebut mad tabi'i. Mad tabi'i atau disebut juga mad asli, yaitu apabila huruf alif didahulukan dengan harokat fathah, maka dihukumkan bacaan ini adalah mad tabi'i dengan panjang bacaannya sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Contohnya pada ayat di sini, Fabima ini huruf alif pada kalimat ma yang didahului dengan fathah, maka disebut hukum bacaan tersebut adalah mad tabi'i atau mad asli. Perlu kalian ketahui anak-anak sekalian bahwa huruf mad tabi'i ada 3 bagian atau 3 huruf. Yang pertama adalah alif, yang kedua waw, dan yang ketiga adalah ya. Maka ketika huruf mad tabi'i itu alif, indikatornya adalah sebelum alif berharokat fathah seperti pada kalimat fabima. Yang kedua adalah huruf mad tabi'i itu waw. Indikatornya sebelum waw sukun ada harokat domah atau didahulukan harokat domah. Dan yang ketiga adalah huruf mad tabi'i ya, yakni indikatornya adalah sebelum ya sukun didahului dengan harokat kasroh. Itulah hukum yang pertama mad tabi'i. Kemudian dalam ayat ini juga
terdapat bacaan hukum idgham bi gunnah. Idgham artinya melebur, memasukkan satu bunyi huruf ke bunyi huruf yang setelahnya. Bi gunnah artinya dengan dengung. Maka idgham bi gunnah adalah melebur huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua dengan didengungkan atau ditahan seukuran 2 harokat. Kata kuncinya idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya. Huruf idgham bi gunnah ada 4, ya, wawu, mim, dan nun. Maka diulangi, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya yang 4 ini, seperti bertemu dengan huruf ya, seperti juga nun sukun dan tanwin bertemu dengan wawu, begitu juga nun sukun dan tanwin bertemu mim, begitu juga nun sukun dan tanwin bertemu dengan nun, maka hukum bacaannya adalah disebut idgham bi gunnah. Dalam ayat ini yang termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah pada kalimat ayat rahmatim minallah. Rahmatim minallah. Nah, perlu kalian ketahui, perhatikan. Di sini ada tanda baca tanwin, rahmatin asal kalimatnya. Karena bertemu dengan mim, mim karena bagian daripada huruf idgham bi gunnah, maka yang seharusnya tadi dibaca rahmatin maka dilebur menjadi rahmatim. Nun dilebur menjadi bunyi mim. Suara n masuk ke dalam suara m, maka diidghamkan, didengungkan. Diulangi cara membacanya, rahmatim minallah. Nah, anak-anakku sekalian, ini salah satu contoh idgham bi gunnah yang terdapat di dalam ayat Quran surat Ali Imran 159. Kemudian pada Quran surat Ali Imran ayat 159 pula terdapat hukum bacaan ikhfa. Kalian sudah ketahui ikhfa artinya membaca samar. Kata kuncinya yakni apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya yang ada 15. Di sini tidak Bapak tuliskan karena Bapak menganggap kalian sudah hafal. Tapi Bapak akan sebutkan huruf ikhfa yang 15, yakni ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, dan kaf. Maka apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya yang 15 tadi Bapak sudah sebutkan, maka dihukumkan bacaan tersebut adalah ikhfa. Contohnya dalam ayat ini pada kalimat kunta tidak dibaca kunta, tapi nun disamarkan ke suara eng karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Ta adalah tadi termasuk bagian daripada huruf ikhfa yang 15. Diulangi, cara membacanya adalah kunta. Kemudian pada ayat ini pula terdapat hukum bacaan yang keempat yang disebut izhar halqi atau hakiki. Secara bahasa, izhar artinya membaca dengan jelas. Kata kuncinya yaitu apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya yang ada 6 huruf.
Diulangi, huruf izhar ada 6 huruf, yakni alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Di dalam ayat fazzan ghalizal qalbi. Diulangi, fazzan ghalizal qalbi. Di sini terdapat tanwin. Fazzan ini ada tanwin, kemudian bertemu atau berhadapan dengan huruf ghain. Karena huruf ghain tadi bagian daripada huruf izhar, maka dibaca bacaan ini dengan jelas. Maksudnya dibaca dengan jelas itu tanpa didengungkan dan tanpa disamarkan. Maka terdengar jelaslah huruf atau bunyi nun atau n pada ayat ini. Diulangi seperti contoh fazzon ghalidhal qalbi. Fazzon, dalam kalimat fazzon ini disebut izhar, jelas huruf nun atau tanwin atau n yang terdengar. Baik, untuk yang kelima, hukum bacaan tajwid pada ayat ini yang kelima adalah izhar syafawi. Izhar artinya membaca jelas. Syafawi artinya mulut itu ketika kita bertemu huruf tersebut dengan huruf yang kedua, maka bibir kita merapat. Kata kuncinya, apabila mim sukun atau mati bertemu dengan huruf selain huruf ba. Di antara seluruh huruf hijaiyah, selain ba, bila mim sukun itu bertemu selain dengan huruf ba, dengan selain huruf ba, maka dihukumkan izhar syafawi. Pada ayat ini contoh terdapat pada kata anhum wastaghfir, anhum wastaghfir. Maka kalian perhatikan ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan waw. Nah, ini dihukumkan izhar syafawi. Maka tidak perlu membacanya ditahan atau didengungkan pada bacaan tersebut. Maka diulangi cara membaca izhar syafawi, anhum wastaghfir, anhum wastaghfir. Nah, anakku sekalian, demikianlah kajian hukum tajwid yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 159 ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan, kalian bisa mencoba memperhatikan dan mencari ulang pada ayat tersebut tentang hukum-hukum tajwid yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji bagaimana sebab-sebab turun ayat ini, apa yang dimaksud dengan demokrasi dalam pandangan Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.